Nah, kali ini gue mau jelasin ke kalian biological filter. Karena ini dia yang sering jadi omongan orang, mana sih media terbaik? Yang bagusnya itu pakai apa? Kenapa bagus, kenapa jelek? Nah, ini gue bakal jelasin. Ini gue bilang nih durabilitasnya juga kuat banget. Nih, ini kalian bisa lihat nih gue banting ya. Nggak pecah coy. Lagi. Ya. Chambernya cukup sederhana. Kenapa kita bikin chamber sederhana kayak gini dan nggak terlalu banyak? Karena itu dia, kita memilih biological filter yang paling oke, yang nggak ribet, terus sama bisa, kalian nggak perlu pakai banyak-banyak untuk mengcover kolam sebesar ini. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Karena sekarang Java Koi Playground ini akun barunya Java. Jadi Java itu mau misahin nih buat teman-teman yang pencinta koi. Jadi nggak keganggu sama video-video yang lain, video-video yang bukan koi. Jadi kita taruh semua di sini. Karena Java Koi Playground ini kita akan membahas tentang seputar ikan koi. Terus mulai dari filter, mulai dari kolam koi, aksesoris-aksesorisnya yang ada di ikan koi. Dari pakan koinya juga, kesehatan ikan koi, sampai bahkan kita nanti bakal update harga-harga atau stok-stok yang ada di dealer-dealer koi yang teman-temannya Java semua. Jadi hari ini gue masih ada di kolam 30 ton ini. Jadi kolam 30 ton ini udah selesai. Ini kemarin dikerjain sama Trisno Koi, tapi piping dan desainnya ini semua by Java. Karena itu tadi balik lagi, Java itu punya satu keunikan tersendiri. Yang pertama itu kalau bikin kolam sama Java atau desainnya by Java, itu pasti bottom drainnya banyak banget. Nah, ini mumpung airnya tenang, kalian bisa lihat bottom drainnya ini kita pakai 5 bottom drain di sini. 5 bottom drain, terus abis itu pompanya juga nanti kalian bisa lihat di sini, pompanya kita tuh banyak banget. Di sini aja tuh kita pakai 7 pompa dengan kapasitas 22.000 liter per jam satu bijinya. Jadi kalian bisa hitung sendiri lah tuh totalnya ada berapa. Nah, habis itu di penataan arus, gue biasa bilangnya itu tata arus. Tata arusnya Java juga agak sedikit unik karena kita pakai pompa arusnya itu banyak banget. Di sini kita pakai pompa arusnya itu pakai 4 biji. Jadi muter, airnya kita bikin muter. Mungkin nanti bisa dikasih stock sheetnya posisi airnya muter. Kenapa kita bikin muter kayak gini? Itu karena biar kotorannya semua ngumpul di tengah. Dengan kotoran ngumpul di tengah, otomatis bottom drain akan lebih mudah untuk menyedot kotorannya. Dan untuk aerator, di sini kita ada Uniring, di bawahnya waterfall, itu kita kasih Uniring. Kalau skimmernya itu kita pakai 4 skimmer, terus habis itu kolam ini juga pakai chiller, karena kita mau set temperaturnya itu di 23 derajat. Nah, kalau kemarin juga kita udah bahas di video sebelumnya, mungkin ada di kontennya Java Petco, masih di video yang lama. Jadi kita udah jelasin susunan media filter atau skema filternya ini udah kita jelasin. Nah, kali ini gue mau jelasin ke kalian biological filter. Karena ini dia yang sering jadi omongan orang, mana sih media terbaik? Yang bagusnya itu pakai apa? Kenapa bagus, kenapa jelek? Nah, ini gue bakal jelasin media filter yang kita pakai secara teknisnya, terus secara materialnya, ini bakal gue jelasin. Jadi kolam 30 ton ini, kita untuk chambernya itu bisa dibilang cuman 3 chamber. 4 lah sama collecting. Jadi cuma ada collecting chamber RDF, langsung ke biological filter. Kita nggak pakai yang aneh-aneh lagi. Biological filternya juga cuma 1 chamber. Terus sama lagi terakhir yang di bawah kaki gue nih ada chamber pompa. Jadi chambernya cukup sederhana. Kenapa kita bikin chamber sederhana kayak gini dan nggak terlalu banyak? Karena itu dia, kita memilih biological filter yang paling oke, yang nggak ribet. Terus sama bisa, kalian nggak perlu pakai banyak-banyak untuk mengcover kolam sebesar ini. Nah, di sini gue mau jelasin kalian, di sini gue pakai Neomedia. Ini dari Aquario, adalah salah satu brand media filter dari Korea. Dan ini sudah sangat cukup populer di 2 tahun kebelakangan ini. Mulai dari ikan predator, ikan koi, pari, arwana, itu udah banyak banget yang pakai Neomedia. Nah, Neomedia di sini yang gue pakai adalah tipe soft. Kenapa sih gue pakai tipe soft ini? Karena Neomedia Soft itu dapat menurunkan pH di air kalian, entah kolam, entah akuarium.
Jadi yang banyak pakai ini Neo Media Soft ini, yang pertama itu teman-teman yang main arwana. Itu karena dia butuh pH di bawah 7. Terus yang kedua, kalau di kolam koi yang udah pakai Neo Media Soft ini adalah Pak Dua Ivan. Pak Dua Ivan ini udah pakai Neo Media Soft ini udah cukup lama, udah 2 tahunan dia pakai ini. Jadi dan hasilnya pH di tempatnya dia itu sekitar 6,8. Nah, kenapa sih pH itu yang kita setnya di 6,8 dan pH berapa yang terbaik buat ikan koi? Sebenarnya ikan koi itu bisa hidup di pH 6,5 sampai 7,5 bahkan sampai 8 mereka bisa hidup dan tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah di saat terjadinya swing parameter atau swing pH. Jadi kalau misalnya malamnya itu pH-nya 7, tiba-tiba besok siang itu pH-nya 7,5, nah itu kan terjadi swing parameter. Nah itu yang bisa bikin ikan sakit. Tapi selama pH-nya stabil itu tidak ada masalah. Dan kenapa gue menyaranin kalian buat teman-teman main koi itu pakai Neo Media Soft. Karena dengan pH-nya di bawah 7 itu dia akan merubah amonium menjadi amonia. Jadi kalau yang kita tahu kan biasa amonia itu bisa bikin ikan sakit, amonia bisa bikin ikan mati, iya bener. Cuman tapi kalau pH kalian di bawah 7 itu amonianya itu akan berubah menjadi amonium dan amonium itu adalah zat yang tidak berbahaya buat ikan. Tapi dia tetap apa ya? Tetap bisa ngebunuh ikan kalau misalnya pH-nya tiba-tiba naik ke atas 7, dia akan berubah lagi jadi amonia. Jadi gue saranin pakai Neo Media Soft adalah untuk menahan biar pH-nya itu nggak naik dan tetap bisa menjaga amonia di dalam kolam kalian. Nah, habis itu gue mau jelasin lagi, Neo Media itu juga memiliki SSA 3200 meter persegi per liter. Jadi SSA-nya ini tuh cukup gede banget. Dan 1 liter Neo Media itu bisa mengcover, kalau secara spek itu bisa mengcover 400 liter air. Cuman tapi biasa kalau di kolam koi, gue rekomennya itu 1 liter Neo Media itu bisa untuk mengcover 200 liter air. Jadi kalau 1 dus Neo Media 30 liter ini bisa untuk 6 ton air kalian. Jadi ini menurut gue worth it banget. Ini nggak perlu pakai banyak-banyak, makanya gue bilang tadi chambernya juga kecil aja. Nah kalau untuk material, Neo Media ini adalah tanah yang dipadatkan. Ini semacam clay yang dipadatkan dan bentuknya juga ini udah plus, udah beda. Bentuknya ini kayak gini, biar kenapa? Biar nanti air tetap masih bisa lewat di tengah-tengahnya, atau kalau kayak gini dia masih bisa lewat di samping. Jadi ini akan memperlancar pergerakan air di kolam kalian. Ini kita bisa lihat ini Neo Medianya udah masuk dan ini flow air kita itu lagi running juga sekitar 140.000 liter per jam dan tidak ada masalah clogging. Jadi Neo Media ini oke banget untuk menghindari clogging di dalam kolam kalian. Karena SSH-nya gede, bentuknya seperti ini, jadi itu nggak mudah clogging. Oke, terus habis itu gue mau ngasih tau ke kalian kekuatan si Neo Media ini. Neo Media ini kuat banget nih, coba ya gue banting ya. Kamera kayak mundur dikit ya. Ya, ini gue bilang nih durabilitasnya juga kuat banget. Nih, ini kalian bisa lihat nih gue banting ya. Nggak pecah coy. Lagi. Ya. Mana tadi? Nah ini dia. Nah ini gue banting kenceng, nggak banting pelan ya, gue banting kenceng bukan jatuh, dan bentuknya juga masih utuh. Udah gitu Neo Media yang tadi gue bilang SSA-nya tuh gede banget, 3200 meter persegi per liter. Itu kalian bisa cek aja di websitenya aquario.co.kr, itu kalian bisa lihat data speknya gimana, hasil uji labnya gimana. Atau paling sederhananya kalau kalian nggak mau ribet atau kalian mau ngecek sendiri bener nggak sih ini SSA-nya banyak, nah kalian bisa lihat di video-video di YouTube banyak kok pembuktiannya. Pembuktiannya itu gampang banget. Jadi kalau ini gue masukin ke air itu pasti nanti bubble-nya akan keluar banyak. Ini sekarang kita coba sekalian gue mau masukin penambahan karena ini mau ditambahin lagi Neo Medianya. Nih sekarang gue coba masukin ke dalam chamber. Nah ini jadi kalian bisa lihat kan, ini busa-busa ini adalah bubble yang terus keluar dari media filternya. Sebenarnya media filter ini udah gue cuci kemarin, ya kan udah gue cuci, terus habis itu gue keringin lagi. Dan ini nggak terlalu banyak, cuman aslinya kalau kalian mau lihat yang bener-bener masih kering banget dan untuk ngecek SSA ini kalian bisa lihat juga stock sheetnya di beberapa YouTube juga banyak. Dan ini kalian bisa lihat juga walaupun udah gue rendam, udah gue cuci, ini masih banyak banget nih bubble-bubble yang keluar di sini. Oke, jadi gue sekarang mau nyusun media-medianya dulu.
Oke, jadi ini Neomedianya udah masuk. Jadi ini total kita pakai ada 10 dus Neomedia yang kemasan 30 liter. Itu berarti total 300 liter. Nah, ini kita bikin speknya berarti 1 liter untuk 100 liter air nih kita speknya di sini. Kita kenapa masih pakai Neomedia dan kenapa kita pilih Neomedia? Karena sudah perjalanan panjang Neomedia. Di dunia koi itu mungkin kalau kita ngomong sama Pak Dua Ivan pakai yang pertama kali Pak Dua Ivan pakai, mungkin kita ngomong Neomedia ini sudah dites selama 2-3 tahun ya. 2-3 tahun dan hasilnya kalian bisa lihat grow-nya juga tetap cepat tumbuh grow. Terus habis itu di Bali Nippon itu pemakaian dari Desember 2023 sampai sekarang berarti udah 1 tahun lebih. Dan hasilnya juga Leo juga malah kemarin ngomong sendiri, ini ikannya nggak bisa di rem pertumbuhannya nge-grow terus. Karena kenapa? Karena selain ngilangin amonia, Neomedia itu juga bisa menurunkan nitrat di dalam kolam kalian. Jadi nanti kita berharap kolam ini bakal perfect lah untuk amonia nitrat-nitritnya bakal bisa kita push rendah mungkin. Kalau amonia kita wajib 0. Nah, ini kemungkinan nanti di minggu depan kita udah mulai trial masukin ikan. Terus habis itu ini sekarang lagi proses sterilisasi, kita pakai kaporit di sini mensterilisasikannya. Karena kenapa? Karena kaporit itu jauh lebih mudah menghilangkannya. Jadi nanti kita bahas lagi untuk masalah kaporitnya di next video. Oke deh, jadi ini aja video gua kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.